Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk dicinta wulan tiba, semua digali ia datang. Awak awih te talua tiba. Oh, ndak te talua dah pak. Teh mani berarti 30 minit. Pi kalau baru woknya tu 40. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Anak Ustaz, siapa dapat? Surat apa yang Ustaz bacakan sebentar ni? Nunjuk 50.000. Jadi sini. Ayat cepet. Amaknya mah. Le datang ibunya. Apaknya le datang? Oh lah pulang pak. Le si kau pak semayang tadi. Ibu lai. Batu. Oh nya jago nadia. Berapa orang dia? Cie baru. Oh lah berdua. Berapa tambah-tambah saya. Sambung. Ulang itu lagi. Ulang. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Karen jangan takut lo ustaz ko elo. Karen selai. Terus. Ayat sebelum itu. Santiang. Terus sebelum itu satu ayat sebelumnya. Wa idh qala Luqmanu. Cepet. Jangan takut loh. Lupa. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Terus Santiang. La zulmun. Santiang. Alhamdulillah. Barang sak janjian juga? Barang sak janjian juga? Ada apa tu? Ya. 20 sama puluhan? 20 sama puluhan? Atau pi umroh gratis? Sembarang salah. Mau puluhan tadi. Umroh gratis banyak biti.
Ustaz di Dayak kemari Ustaz. Nah. Nah. Okey. Alhamdulillah. Baik. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Ketua Yayasan Pendidikan Ampek Jurai Lantai Batu. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Masjid Raya Lantai Batu Al-Mukarram Al-Ustaz. Kemudian kita hormati Kepala SDIT, Kepala SMP IT Lantai Batu. Kemudian yang kami hormati ayah dan bunda, wali murid beserta anak-anak Ustaz yang hadir hari ini yang luar biasa. Yang dari TK, ada yang SD, ada yang SMP. Kemudian yang teristimewa para guru-guru alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak Ustaz, sebelum kita mulai kajian subuh hari ini, mari kita berselawat terlebih dahulu. Mari anak-anak Ustaz semangat ya. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak SMP, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini ayah dan bunda bisa berkumpul bersama anak-anak tercinta. Hari ini ayah dan bunda harus bangga. Kenapa? Tidak seluruh tempat dan masjid yang bisa mengadakan seperti ini. Saya melihat kegiatan Masjid Raya Lantai Batu ini luar biasa. Mulai dari Ustadz Kandang yang beliau undang sampai Ustadz Kondang ke Jakarta. Luar biasa. Hari ini datanglah Ustadz Kandang dari Sumatera Barat. Bukan Ustadz Kondang, tapi Ustadz Kandang. Kandang Batu. Nah, hari ini saya lihat ibu-ibu, ayah dan bunda berani meluangkan waktu demi santiang demi anak kata anak. Di ibu ndak terjawab dah. Demi siapa? Demi anak. Kenapa kita bersyukur? Allah titipkan kepada ayah dan bunda anak yang luar biasa. Hari ini anak menghabiskan waktu hanya dengan gadget, hanya dengan handphone, hanya dengan HP, hanya dengan TV. Hari ini ayah dan bunda bisa berada di masjid salat subuh berjamaah beserta anak. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita nikmat, Allah beri kita kan anak yang soleh dan soleha. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ceramah yang paling terasa sulit sedunia bagi saya, Bu. Kenapa? Anak TK hadir, anak SD hadir, anak SMP hadir, bapak SD hadir,
ibu SD hadir, masyarakat hadir, buya hadir, ketua hadir. Apalah judul kaji kira pagi kau? Buagi judulnya cinta. Kau baru lagi ya kau? Bahkan magianya judul cinta. Dia judul untuk ibu-ibu persiapan kematian. Anak awak baru kehidup baru. Tentu taklah cocok dah. Nah, ialah kamari senjang. Biarlah menurut kondisi kini aja lah. Bu. Lah ya dalam. Hari ini kita bergabung dengan anak-anak. Lompek diberi basi tumpu, cancang diberi balasan dan mako kaji dia badalil. Dalil kajian awak kini dia ambil di dalam surat Luqman. Wa ilqala, dan seketika berkata. Siapa yang berkata? Luqmanun. Siapa yang berkata nak? Luqman. Li ibnihi, bagi anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Apa kata Luqman nak? Wahai anakku yang tercinta, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bapak-bapak, ibu jamaah rahimakumullah. Pertama, anak adalah amanah. Anak-anak Ustaz. Halo. Cuba nunjuk sianan lay sayang kepada ibu dan ayahnya. Nunjuk. Berarti nanda nunjuk, berarti ndak sayang. Santiang, turunan tunjuknya. Sianan ingin ibu dan ayahnya masuk neraka 100.000. Ya santiang anak-anak. Bu, beko ambo minta testimoni ke wali murid. Salamu anak ayah dan bunda di siko, ambo akan tes dan akan tanya ke wali murid. Jawapan wali murid. Kalau jawapannya rancak, alhamdulillah. Kalau buruk, alhamdulillah. Alhamdulillah keduanya. Beko kita peloan. Ibu harus jujur dan apa harus jujur, tapi ndak kini doh. Persiapkan jawapannya. Nyombo tunjuk semua dekwa. Si anda amo tagak wali murid beko ndak mau menjawab, ambo suruh ceramah moko. Pi kalau liamo beko ambo agi reward. Insyaallah ambo berangkat umroh tanggal 20 Oktober besok. Ambo bo umroh gratis. Insyaallah tanggal 20 pagi itu kita mulai jalan kaki di Masjid Lantai Batu. Insyaallah. Ini gratis nanti yo jalan. Kalau niat pesawat, Bu, anak itu adalah amanah. Amanah harus dipelihara. Amanah harus dijaga. Jika amanah tidak kita jaga, maka kita akan bertanggung jawab nanti hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah yang pertama? Pelihara anak dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu siapa dapat? Anfusakum wa ahlikum naro. Santiang, coba sambung nak. Nah, koyo anak Lantai Batu. SMP atau SD? SD baru. Lah berajus hafalannya 31. Masya Allah. Maksudnya 1 juz itu nak. Berapa juz nak? Udah 10. 30. Benar 30 juz.
30 juz, Ustaz? Masya Allah. Sini. Masya Masya takbir. Allahu Akbar. Siapa namanya? Nabil. Kalau orang penghafal Quran tu Nabil, tak mandi itu loh. Nabil Ustaz. Wah, ya santiang. Berapa juz hafalannya? 30 juz. Belum muskim lagi? Ya, ada yang belum. Sejak tahun berapa? Sejak umur berapa ngafal Quran? Udah dikasih dengar murotal. Dengar murotal, Masya Allah. Ayahnya mana? Udah meninggal. Masya Allah. Udah? Hah? Udah meninggal. Ibu? Masih enggak di rumah. Masih di rumah. Berapa orang kakak adik? Adiknya berapa orang? Enggak ada. Cuma 1 orang. Kakak ada? Ada. Berapa orang? 4. 4 orang. Ini paling kecil. Iya. Ayah udah meninggal, ibu masih di rumah. Iya. Sekolah sini bayar. Iya. Berapa 1 bulan? Lupa. Enggak tahu. Enggak tahu. Berapa 1 bulan, Saat? Uang sekolahnya? Berapa, Saat? Uang sekolahnya berapa? 300.000. Ya. Nanti 3 bulan Saat yang bayar ya. 3 bulan. Nanti kirim nomor rekeningnya ya. Oke, tabarakallah. Ya, alhamdulillah. Allahu Akbar. 30 juz, Bu. Masya. Anda perlulah saya tanya ke orang Lantai Batu, ko memanglah santiang sekolah Lantai Batu ko. Silalah. Ambo ngecek tadi hafal dinyo 31 juz. Ruporinyo hafal 30 juz. Dan 1 juz Ustaz. Itu hafalan ambo. Baik. Kita doakan mudah-mudahan anak kita semuanya jadi penghafal Al-Quran. Baik, Bu, anak adalah amanah. Lah, mulut tagak telingo. Amanah harus pertama, jaga anak itu dari api neraka. Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar dari neraka itu manusia dan batu. Pak. Oh, ndak bara orang apa tinggal lagi. Apa lebih pulang? Apa karena karajo? Ndak bara. Nah, ibu-ibu selain yang tinggal, ibu jangan turutlah pak pulang. Nah, menjaga anak dari api neraka. Pertama, jaga solat mereka. Bu, anak kalau lay solat, anak kalau lay sembayang, pertama akhlaknya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya akan dijamin oleh Allah Subhanahu. Ustaz, anak kami kok payah disuruh solat Ustaz. Lah di jagoan jam ampe je baru. Di jagoan 4:30 mangaliek je baru. Di jagoan jam 6 manggerutuhnya. Amak jagoan je ni nak sekolah kini dah. Ustaz, nyu bukan anaknya nama masalah Ustaz, tapi apaknya nama masalah Ustaz. Batu, apaknya anaknya di jagoan jam ampe lah jago. Di jagoan 4:30 lah jago, di jagon jam 5 lah jago. Nah napaknya sejak sangampe menjagon 6:30 jago no Ustaz. Aku mau tunjukan cara menjago napaknya Bu. Nah Bu, anak jago solatnya lain, sedangkan napaknya solatnya jam 6:30. Jam 5 tu jagon laki awak Bu. Mau tunjukan cara menjagon laki. Pertama gosok kepala Dah jam ampe hari dah jagolah. Lah 4:30 ndak je jagonya roh. Bu, ko ilmu yang kedua. Nah, bueng kopi. 2 kopi itu dalam gale, Bu. Siram jo iange. Nan disiram. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kopinya disiram bukan apanya tuh yang disiram. Dah. Alun jo jago lai. Lasangana mari. Duduk ibu di kepala apa tu.
Nah, atu bajuan, anang keri bacuan. Inna anzalna, atu nan dibaca Pak Imam tadi. Alun juga jagonya lai. Jam 6 bo bacuan. Inna a'toina. De ustaz lah jam 6 apaknya lun jago je lai. Lah satangah 7 hari. Aku ayat yang terakhir bacakan. Inna lil. Disambung di ibu ni. Tu caranya menjaga nampak. Nah, Bapak Ibu, Allah titipkan anak kepada kita adalah suatu anugerah. Allah titipkan anak kepada kita adalah nikmat yang luar biasa. Tidak seluruh manusia yang punya suami dan punya istri yang dititipkan oleh anak, yang dititipkan oleh Allah anak kepada mereka. Tapi hari ini kita diberi anak oleh Allah, maka jaga anak itu sebagai agama. Kenapa demikian? Karena Allah akan meminta pertanggungjawabkan nanti. Bagaimana cara menjaga agama? Jaga solat anak. Itu untuk ibu dulu. Yang kedua, Bapak Ibu, didik anak dengan agama. Didik anak dengan agama. Bu, sekolahkan anak ke pesantren. Sekolahkan anak ke SD, IT. Sekolahkan anak ke madrasah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sekian tahun ke depannya, Bapak Ibu. Hari ini sudah ada SD, IT di lantai batu. Mulai dari TK sampai SD sampai SMP. Bersyukurlah Bapak Ibu bisa menyekolahkan anak ke SD Islam. Kita di rumah Pak, ambo di rumah tidak akan sanggup mempelihara anak. Walaupun ambo guru ngaji, walaupun ambo dosen, walaupun ambo punya pondok bu, tapi ambo tak sanggup untuk mendidik anak di rumah Pak. Tapi hari ini Bapak serahkan anak ke sekolah agama, Bapak serahkan anak ke sekolah Islam, Ibu serahkan anak ke SDIT, dibina dengan agama. Itu salah satu cara untuk mendidik anak. Sekolahkan mereka ke sekolah Islam. Bu, anak-anak Ustaz, untuk anak-anak lagi. Anak-anak lah mula agak risah. Untuk ibu-ibu aniang dulu. Anak Ustaz, halo. Sianan pingin umroh gratis, nunjuk. Santiang. Sianan pingin dapat pagi ko untuk kembali paket internet 100.000. Diam. Beko Ustaz lagi cik surang. Ndak ada piti Ustaz ko, piti Pak Ketua ada. Ndak ada piti Pak Ketua, aku ketua yayasan ada piti. Aman. Awak pagi ko bersedekah yang baik-baik. Anak-anak Ustaz, siapa yang dapat? Nunjuk. Belum, pertanyaannya belum. Anak-anak Ustaz, siapa yang pingin masuk surga? Nunjuk. Santiang. Nah, dah sudah turunkan. Inilah kamu ko. Lah. Pertanyaannya, siapa nama ibu Nabi Ibrahim? Santiang. Siapa mana? Itu ibu Nabi Isa. Namanya. Awak lah nan salah. Maryam, Masya Allah. Aiko baru bu. Maryam ko ibu Nabi Isa. Orangnya baik. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang baik seperti Maryam. Siapa nama ibu Nabi Ibrahim nak? Siapa namanya? Siapa namanya? Hajar. Siti Hajar.
Siti Hajar bukannya ibunya Nabi Ismail. Nah, bukan Hajar Aswad. Hebat lu anak Nansurangku, Hajar Aswad katanya. Anak-anak Ustaz, kalau ingin jadi orang hebat, ingin jadi orang pintar, syarat yang pertama, jangan tinggalkan salat. Salat yang agak. Ini ada cerita. Dengar ya. Nih, tolong jawab Dina. Ada apa-apa dulu, ku apa-apa. Ku ada kabau. Tahu kabau? Dengar cerita Ku apa? Si ku ada kabau. Apa ku membajak jo kabau. Lai paham nak? Apa membajak jo? Berarti si anak mebo nyoka diam. Nah, ada bapa, ada kabau. Apa ku membajak? Nah, harilah jam 2 balik. Bini apa kau ndak tiba jo mantan nasi dah. Bangi apa kau? Nyo tanyolah apa kau kakak bau. Anyo apa kau? Bau. Anyo kabau? Iyo pak. Lita ang bau kecil apa tadi? Kecil kabau? Iyo pak. Kecil apa tadi? Samoa. Jawabannya? Apa jawabannya nak? Samoa. Jawab itu Tarwidi. Jadi, awi yang bau kecil apa tadi? Kecil kabau? Iyo pak. Kecil apa? Santiang. Batanyolo pak kakak bau beli. Pane ang bau. Kecil kabau? Iyo. Kecil apa tadi? Karente. Baranti wak lu bau nyinya. Iyo pak. Anya pak tadi? Lah baranti ya pak juga bau. Nambi ni apa? Kau ndak tiba jua mantan nasi. Lah jam 2 balik lewat 5 balik hari. Batanyo lah kabau kapak. Ada ngah kabau batanyo di? Ma kabau Jangan ustaz lo nanti tunjuk. Anyo kabau ko kapak pak. Lita pak nyinyo. Anya pak tadi. Iya bau. Anya kabau? Samoa. Awi yang bau. Anya pak tadi? Iya. Anya kabau? Samoa. Lah. Kecil kabau lagi. Pak baranti wak lupa. Anya kabau? Iya. Anya pak? Iya. Anya kabau? Santiang. Wak ulang pertanyaannya balik. Lita paknya. Iya bau. Anya kabau? Panek pak. Anya pak? Iya. Anya kabau? Baranti wak lupa. Anya pak? Iya. Anya kabau? Azan orang zuhur. Lazan orang batanyo kabau kapak tadi. Anya kabau sumbayang pak indah. Anya kabau? Tu kecek kabau. Lah. Berarti kalau ingin pintar jangan tinggalkan Kalau ingin orang tuanya masuk surga jangan tinggalkan Kalau ingin orang tuanya murah rezeki jangan tinggalkan Kalau ingin orang tuanya kaya jangan tinggalkan salat. Kalau ingin jadi orang hebat, jadi orang pintar, ingin jadi orang sukses, salat jangan ditinggal. Nah, anak Ustaz. Nah, santiang. Untuk apa jibuk lagi? Untuk anak lah. Bu, bagaimana caranya mendidik anak tu Ustaz? Agar anak tu bisa menjadi manusia yang sempurna, bisa menjadi orang baik, bisa menjadi ustaz, bisa menjadi orang sukses. Pertama, untuk ibu, semenjak mulai mengandung bu, dendangkanlah anak tu jo salawat.
Bu. 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 Alah, ndak terang suara ibu lagi. Semenjak mulai mengandung, dendangkan anak dengan jangan didendangan juga anak tujuh lagu India. Jangan itu je jago. Aku ndak lah jale parui kadang kuciang kota he. Jo lagu India jo anak berdendangkan. Cuba dendangkan anak bu. Facian parui itu nah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Amode itu kalau ngandung. Yang kedua bu, tetap bacakan Al-Quran. Berarti semenjak ibu mengandung tu mulailah didiklah anak itu dengan bacaan Al-Quran. Iriangi. Ambo termotivasi tadi Pak Ketua. Siapa namanya tadi? Nabil. Ternyata Nabil ini menghafal Quran bukan selalu diajari oleh orang tuanya, tapi dari muratal. Bu. Berarti kalau nenek tolong dengar. Kalau ada nenek nang mengandung sudah kok, tolong dengar nambo. Biar anak nenek tu lahir nanti bisa menjadi penghafal Quran. Nah, semenjak diri kandungan, kalau ibu lah hamil, maka sering-seringlah mendengarkan bacaan Al-Quran, baik dari baca diri sendiri ataupun dibaca dengan ayat-ayat Al-Quran dengan handphone atau dengan speaker dan lain-lain, sehingga anak tu nanti bisa mendengarkan, membawa ke hatinya menjadi manusia penghafal Al-Quran. Apa ibu? 6:30, tinggal 5 minit lagi. Yang ketiga, pertama, didik anak itu jangan pernah meninggalkan sholat. Yang kedua, sekolahkan anak itu di sekolah Islam. Yang ketiga, ini bapak-bapak, berilah anak itu makan dengan makanan yang halal. Apapun pekerjaan kita Pak, apapun profesi ibu, mendapatkan rezeki dari Allah, dia akan ibu berikan kepada anak. Nanti anak itu memakan makanan, mengalirlah darah dari harta yang halal. Kalau harta itu sudah haram, maka mengalirlah darah daging kita dengan harta yang haram. Apalagi anak dia Pak makan dengan tanah sengketa atau tanah pakaro. Karena asal Nabi Adam itu kan dulu banyak Pak. Ada tanah putih, ada tanah merah, ada tanah Makkah, ada tanah Madinah. Nah, mangkonyo manusia ada kulitnya putih, ada kulitnya merah, ada kulitnya sawo matang, ada kulitnya hitam, ada kulitnya kelabu. Aku contoh nadir kini ya. Tapi anak awak jangan sampai dia gia tanah yang terakhir tadi Pak. Kalau lah dapet anak kau memakan harta sangketa, kemudian harta pakaro, yakinlah anak kau nanti sampai gadang bersangketa kepanjang sibuk. Kenapa? Karena sudah mengalir darah-darah yang tidak halal lagi. Nah, itu 4 untuk ibu, 4 untuk apa? Kini untuk anak-anak Ustaz lain. Pertama, jangan tinggalkan anak-anak Ustaz, siapa melahirkan awak? Siapa melahirkan kita? Ibu. Siapa yang cari piti? Apa? Siapa nama dia belanja? Ayah. Iyo ingin ayah tu jadi orang hebat? Ingin ayah masuk surga? Yang pertama, jangan tinggalkan Yang kedua, sayangi ibumu yang melahirkan. Tererereng. Anak-anak Ustaz, kalau ingin jadi orang hebat, sayangi ayah dan 9 bulan ibu waktu mengandung dulu. Pernah awak ditinggalnya di ibu awak. Paru ibu awak gadang. Kandungannya 9 bulan. Ibu awak pergi ke pasar, dibawa awak ke pasar. Ibu awak ke parak, dibawa ke parak. Ibu awak ke kantor, dibawa ke kantor.
Sia nunjuk 100.000. Sia nam pernah ditinggal di ibunya dulu dalam kandungannya, titipkan neneknya. Cuba nunjuk. Tak ada. Berarti ibu nak membawa awak tarui. Ibu nak membawa awak ke pasar, ke bukit, ngilang lado, pergi baralik, bawa awak. Tak pernah ibu menitip awak dah. Maka sayangilah ibu, cintai ibu, berbuat baik kepada ibu. Anak-anak Ustaz, yang ketiga, sayangi ayah yang telah mencari duit. Kalau ayah awak meninggal nanti siapa lagi awak belanja lai? Tak ada lai. Dijawabnya dia anak kau, hebat anak kau. Kalau anak awak, pak awak meninggal siapa lagi belanja lain? Apa tiri sat ni? Ayo santiang lo anak siko Bu, ayo santiang anak ibu. Kalau mati apa awak siapa lagi awak belanjonya bu? Jawapannya nan surang ceko, ayah tiri pak. Wah, yo santi anak siko. Itu ciri-ciri anak SD lantai batu tu, pintar-pintar. Mati pertama cari pak tiri ininya. Ibu yang kami hormati. Baik, terakhir waktu saya tinggal 3 menit, mohon izin ibu. Ambo akan tunjuk ibu cie. Kalau bisa pakai speaker lah bu. Bu, uni, ayo ni yang naku tu ni. Ayo nampak, ayo ni, ayo. Tolong cik ni, cik. Karen jawab tadi, kau di shooting kau ni. Uni harus jujur ini. Kalau tidak jujur, uni di masjid gini. Baik. Uni kini di masjid. Kalau tidak jujur uni berdosa. Dan ni, baik, dengarkan. Ambo testimoni kepada wali murid. Iyo hebat dah SD lantai batu kau. Iyo hebat dah SMP-nya. Maaf lo sekolah siap-siap lo sekolah. Kalau buruk jawapan ibu kau kita peluan. Tapi kalau rancak kita shooting sa viral-viralnya. Antena. Bu, ibu pada orang nak suka bu? Karen bu? Seorang. Tu nak laki pertama. Iya, laki kedua. Ulun ada lah. Jangan berniat lah bu. Kelas beranak ibu? Kelas 2 SD. Pertanyaan bu, jujur bu. Semenjak anak ibu beraja di Siko, lah lebih kurang 2 tahun. Perubahan, ada tak perubahan rancak bagi anak ibu? Karen sebut, dah ke ibu? Ni ambil artis. Kini lafalnya juz 30. Ayo santiang anak apa doa maai. Al-Buruj. Alhamdulillah. Pak, jawapan dari ibu jujur benar? Kau rumah saji ibu? Ibu kalau ibu suruh narkosan suruh ambo ndak doh? Nah, kecil wali murid, anak ambo berampe 3 di sekolah lain. Sekolah lainnya ndak usah disebut menjaga kode etik. Wah, ini kemana itu? Lalu, nah tapi nan surang kok, alhamdulillah sejak sekolah di SD Lantai Batu jauh beda dari nan batigo kok. Pi anak ndak boleh beda nih bu. Sekolahnya boleh beda, anak dah boleh beda anak pada soak. Nah, kelas 2 baru naik kelas 2. Lah kelas 2 kini, lah bisanya tampil punya hafalan, bacaan Qurannya, lah santiang. Akhlak anak bu, bah. Luar biasa. Nah, kalau tibunya di rumah, leh salamnya ibu. Kalau minta piti ke sekolah, leh cak tuan terima kasih. Kalau ndak diagi piti, leh nangis ya. Ayo beda bu. Kalau ambo dulu ndak diagi piti, nangis. Kalau kau Masya Allah. Kalau nyo ndak belanja, nyo bawa bekal. Kalau bawa bekal ndak diagi no piti ndak mau nyo. Kadang-kadang mau, kadang-kadang ndak. Tapi ndak nangis lah. Masya Allah. Beko sanjo ni bintanya balik le ndak? Oh ndak lah dah. Masya Allah. Baik ibu, ambo testimoni
mudah-mudahan karena ambo mencari SD di Lantai Batu ko pengurusnya luar biasa. Ambo mengikuti dari grup rumahnya Pak. Berarti grup Tanah Datar itu ambo ikuti karena asli ambo orang Tanah Datar walaupun tagadai Agam, tapi luar biasa. Bapak dan ibu-ibu, terakhir buat guru-guru. Terakhir. Kita sama-sama punya. Ambo punya sekolah, ambo punya pondok. Satu pesan saya kepada guru-guru. Berapapun hebatnya hafalan anak, berapapun hebatnya anak sekolah, ilmu matematiknya tinggi, ilmu umumnya tinggi, cuma satu yang harus hari ini kita perbaiki. Nomor satu kan akhlak anak. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. 30 juz hafalannya, kalau anak tuh akhlaknya jauh, nanti insya Allah anak kota akan menjadi orang yang sempurna sesuai dengan kita harapkan. Hari ini yang jadi masalah bagi kita adalah akhlak anak-anak. Satu. Yang kedua, ambo kalau di pondok Pak, tidak ambo izinkan anak itu jalan di depan guru tanpa menundukkan kepala dan minta izin. Itu adalah bukti tandanya akhlak anak itu sempurna. Kadang-kadang ustaznya duduk, gurunya duduk, naninya alalu sen kemuko. Itu yang harus kita jaga. Al adabu fawqul ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itu pesan saya kepada guru-guru. Baik, Bapak dan Ibu, lebih kurang 40 menit saya ceramah. Ini yang luar biasa ceramah hari ini. Anak-anak hadir, bapak-bapak hadir, tuanku hadir, ustaz ada, anggota dewan, semuanya hadir. Tapi kaji cie Allahnya pun tak tahu. Wah, betul nih. Bu, lay adun nanti bawa pulang bu. Lay, anak itu jagalah amanah. Bagaimana cara menjaga amanah? Jaga solat anak. Yang kedua, didik anak dengan agama. Sekolahkan ke sekolah agama. Yang ketiga, berilah anak itu makan dengan makanan yang halal. Anak Ustaz, kesimpulan, ingin sukses, jangan tinggalkan salat. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang terakhir, jangan sepelekan, jangan kurang ajar, jangan rubah akhlak, tapi pertahankan adab, sopan santun, akhlak kita, menghormati guru kita. Kita pintar karena guru. 1 tambah 1, 2 tambah 2. Siapa yang ngajarin kita? Guru. Alif baris di atas, A baris di bawah, I depan, U, A, I. Siapa yang ngajarin kita? Guru. Kalau bukan guru kita tak akan pintar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.